Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara, yang kami hormati Kepala LLD di Wilayah 12 Maluku Utara, yang kami hormati Ketua Yayasan Medika Mandiri, yang kami hormati Ketua Stigma, Bapak Ibu para dosen Stigma, yang kami hormati serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara penggerahan surat keputusan pembukaan program sarjana kebidanan dan pendidikan profesi bidan Sabtu 20 Januari 2024 dimulai dengan urutan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara yang ketiga doa, keempat laporan penyelenggara, yang kelima acaranya adalah sambutan yang pertama oleh Ketua Stigma, yang kedua oleh Kepala LLD di Wilayah 12 Maluku Utara, dan sambutan yang terakhir oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara. Acara kita yang keenam adalah penyerahan surat keputusan pembukaan program studi sarjana kebidanan dan pendidikan profesi bidan oleh Kepala LLD di Wilayah 12 Maluku Utara. Acara yang ketujuh foto bersama, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, dijemput berdiri dan kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Dengan kasih kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Andreas Paulu SPK untuk membawa kita dalam doa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai seluruh rangkaian kita di hari ini, kita akan bersyukur bersama dengan kampus Stigma oleh karena perjuangan yang boleh ditempuh, dan hari ini atas perkenan Tuhan dengan penuh sukacita Kepala LUADIPTI datang langsung akan menyerahkan SK pembukaan program studi sarjana kebidanan dan pendidikan profesi bidan, dan akan diterima oleh kampus Stigma. Karena itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan mengucap syukur, namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Karena itu saya undang bagi saudara-saudara yang berkenan memuji Tuhan untuk berdiri. Mari kita puji Tuhan dengan pujian bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan.
sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Disilahkan dulu kembali. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada di kerajaan sorga. Atas kasih dan perkenananmu, sehingga kami boleh menikmati hidup di pagi ini. Tuhan boleh menjagai kami ketika kami beristirahat di sepanjang malam. Dan atas kehendak Tuhan, Tuhan membangunkan kami di pagi dengan memberi kami nafas hidup, kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh ada dan menikmati hidup di pagi ini dalam ciptaan Tuhan. Terima kasih pula Engkau berkenan mengizinkan kami boleh ada di ruangan Krimlen di tempat ini dalam penuh sukacita dan ungkapan syukur. Tuhan boleh mempertemukan kami ada di sini. Tuhan boleh menyertai perjalanan kami sehingga kami ada di sini dengan penuh sejahtera. Terima kasih Bapak. Kami juga menyadari dalam perjalanan hidup ini ada begitu banyak kesalahan, pelanggaran yang mengakibatkan dosa yang kami lakukan di hadapan lewat tutur kata, tingkah laku, sifat hati, pikiran dan perbuatan kami. Karena itu kami memohon Tuhan kiranya Engkau mengasihi kami, mengampuni serta membersihkan setiap dosa yang telah kami lakukan di hadapan, agar kami layak di hadapan Tuhan. Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan, bersama dengan kampus Stigma, oleh karena hari ini atas perkenanan Tuhan, di mana segala upaya kerja keras, perjuangan demi perjuangan dalam gumul bersama sejak tahun 2019 ketika mendiang Bapak Dr. Aren Mapanawang dalam perjuangan mempunyai kerinduan bahwa di kampus Stigma akan dibuka program sarjana kebidanan dan profesi kebidanan. Dan atas gumul itu dilanjutkan oleh anak kekasih Dr. Sarah sebagai ketua kampus Stigma dan Ibu Mapanawang sebagai ketua yayasan bersama dengan anak-anak yang lain. Para dosen dan staf bekerja keras dengan luar biasa siang dan malam. Dengan perjuangan itu, hari ini Kepala L2 Dikti datang langsung dengan penuh sukacita akan menyerahkan SK pembukaan program sarjana kebidanan dan profesi kebidanan, dan akan dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur akan diterima oleh kampus Stigma di hari ini. Karena itu biarlah dengan pertolongan Tuhan, dengan menyerahkan SK ini, kampus Stigma dengan penuh sukacita akan bekerja keras sehingga semua anak-anak Tuhan boleh berhasil melalui kampus Stigma ini secara khusus di prodi kebidanan. Karena itu ya Bapak, kami bersama dengan kampus Stigma mengucap syukur untuk kemurahan dan perkenanan Tuhan yang luar biasa ini. Tahap-tahap proses-proses selanjutnya Tuhan kiranya berkenan ada bersama dengan ketua yayasan Stigma, ketua Stigma, bahkan seluruh dosen dan staf untuk melanjutkan apa yang dipercayakan kepada kampus Stigma ini. Terima kasih Bapak untuk kasih dan kesempatan yang Engkau beri bagi kami. Hari ini biarlah kemurahan Tuhan kami nyatakan dan kami muliakan lewat ungkapan syukur. Karena itu seluruh rangkaian acara di hari ini kami buka di dalam nama Bapa,
anaknya Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus. Perkenanlah kuasa Tuhan selalu ada dan menyertai kegiatan di hari ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber penolong dan keselamatan kami yang hidup. Kami berdoa, bersyukur, dan membuka kegiatan ini. Amin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, mari kita dengar bersama laporan penyelenggara. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua, Om Swastiastu. Yang terhormat Ketua Yayasan Medika Mandiri Halmahera, Ketua Stigma Tobelo, Kepala L2 Dikti Wilayah 12 Maluku Utara, Bapak Ibu Ketua Program Studi yang ada di Stigma, para dosen dan tenaga pendidik, para pegawai dan staf administrasi, peserta didik yang ada, bahkan seluruh undangan yang hadir yang kami hormati. Baiklah, kami akan membacakan Surat Keputusan Ketua Stigma Makario Halmahera nomor 001-YNM-1-2024 tentang Panitia Penyerahan SK Pembukaan S1 Kebidanan dan Program Profesi Kebidanan. Ketua Stikes Makario Halmahera Stigma Tobelo menimbang 1. Bahwa untuk lebih mengarahkan dan mempercepat adanya kegiatan penyerahan SK S1 Kebidanan dan program profesi kebidanan, maka harus dibentuk panitia pelaksana. Kedua, bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Ketiga, bahwa untuk kepentingan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dan seterusnya menetapkan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makario Halmahera Stigma Tobelo tentang pembentukan penyerahan SK Pembukaan S1 Kebidanan dan Profesi Kebidanan tahun 2024. Pertama, membentuk dan mengangkat panitia yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini. Kedua, panitia pelaksana yang dibentuk dengan surat keputusan ini melaksanakan tugasnya dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makario Halmahera Stigma Tobelo untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Ketiga, biaya yang timbul akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang tersedia untuk itu. Keempat, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan catatan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tobelo pada tanggal 20 Januari 2024. Ketua Stigma Tobelo sudah bertanda Sarah Gabriela Mapanawan Esket MKes NIDN 12069202. Terima kasih. Hadirin dan undangan yang kami hormati, acara kita yang kelima adalah sambutan-sambutan. Untuk itu kami mohon kesediaan Ketua Stigma Dr. Sarah Mapanawan, kami silakan untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi dan salam sehat buat kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Yayasan Medika Mandiri Halmahera, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12, Wilayah Maluku Utara, para bapak dosen, ketua program studi yang ada di Stigma, pegawai staf administrasi, peserta didik yang kami banggakan, kepala bidang SDM pendidikan dan kemasyarakatan, kepala dinas kesehatan wilayah Kabupaten Halmahera Utara, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Halmahera Utara, dan seluruh undangan yang hadir pada saat ini. Tentunya sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan petunjuknya, kita bisa berkumpul di sini dalam momen yang penuh dengan keberkahan. Hari ini saya sebagai Ketua Stigma dengan penuh kebahagiaan dan harap untuk menyampaikan sambutan serah terima pembukaan program studi S1 Kebidanan dan juga profesi kebidanan. Tentunya dengan izin restu dan Tuhan Yang Maha Esa serta dukungan dari seluruh elemen kampus, hari ini kita melangkah pada lembaran yang baru dalam sejarah pendidikan tinggi kita, program studi S1 Kebidanan yang menjadi bukti komitmen kita untuk terus berinovasi, mengikuti perkembangan zaman, dan memberikan kontribusi maksimal kepada masyarakat. Kita flashback lagi kepada cerita awal. Mohon izin Pak, untuk pembukaan program studi S1 Kebidanan dan juga profesi kebidanan ini bukanlah hal yang sangat mudah Bapak dan Ibu. Kita ketahui bersama bahwa untuk pembukaan prodi S1 Kebidanan dan profesi ini tentunya ada perjuangan-perjuangan yang harus kita jalani. Banyak hal yang berproses di dalamnya. Mau kecewa atau menyerah, lengkali dari yayasan, dari pengurus, support. Ayo, orang sama-sama gitu. Dosen-dosen Stigma mengusulkan dari bidang-bidang organisasi, alumni, itulah yang menguatkan Stigma. Kalau Stigma berjalan sendiri itu Bapak dan Ibu, mohon maaf, mungkin tidak akan bisa. Tapi karena dukungan dosen-dosen, alumni, Bapak dan Ibu sekalian yang selalu setiap ketemu mengingatkan dokter, mau ketemu dimanapun, Pak, selalu mengingatkan, mendorong dokter, ayo dok, kita harus buka prodi ini, ayo dok. Dan itulah, dorongan-dorongan itulah yang membuat Stigma sampai saat ini kami terus berproses dari tahun 2000. Mohon izin koreksi Bapak Ibu, kami penyusunan borang itu dengan almarhum itu dari tahun 2017 sebelum penggabungan. Jadi yang dari 2017 kita sempat upload di
di Siaga ya, dengan sama-sama dengan Pak Jenny juga. Ya, Silem Kerma, dulunya mohon maaf belum Siaga. Kita masih Silem Kerma 2017, kemudian pada saat penggabungan 2019 itu cita-citanya almarhum. Pada saat penggabungan aktif Makario dan stigma dulu Stikas Halmahera, cita-citanya almarhum itu pada saat penggabungan sudah ada S1 kebidanan di 2019. Tentunya mungkin karena harapannya beliau 2019 itu sudah ada, tapi ya begitulah toh, jalan Tuhan juga sangat di luar dari kita punya kuasa. Jadi 2019 itu kita berproses terus, mungkin ya langkah maju mundur, artinya kita sempat down juga, karena tahun 2020 istilahnya sang pelopor, ya kekuatan kita, pelopor kita telah meninggalkan kita juga. Waktu 2020 kita sempat down. Mungkin Bapak dan Ibu dosen mungkin lihat oh yayasan Kertostigma kelihatan biasa-biasa, tapi kita juga dulu sempat down karena berpikir kita mau memajukan pendidikan tinggi ini ceritanya. Kalau kita tidak punya kekuatan, minta ke siapa? Terus pada saat 40 hari itu Pak Pendeta Andre yang mungkin waktu itu sempat pimpin, bahwa dia balik mengatakan bahwa balik, meskipun almarhum sudah pergi, tapi Tuhan sudah siapkan. Nah, itu yang dokter tidak tahu. Maksudnya Tuhan sudah siapkan apa? Tapi ya karena kita umat sebagai umat yang percaya, kita yakin, oh ya sudah, apa yang sudah disiapkan Tuhan itu pasti baik ya untuk kita. Dan kita berproses, kita maju terus, apapun pokoknya halangan kita maju terus. Mau kiri kanan bilang ini, kiri kanan bilang itu, pokoknya kita satu visi harus buka. Dan dengan langkah itulah kita berproses sampai pada saat ini kita bisa di hari berbahagia ini kita bisa menerima SK dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Untuk itu kita berikan aplaus sebanyak-banyaknya atas perjuangan mereka yang begitu hebat. Dan tentunya kita sangat bersyukur karena yayasan selalu menopang setiap perjuangan-perjuangan yang kita lalui. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12 yang telah memberi izin untuk pembukaan program studi S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. Keberadaan Prodi S1 ini bukan sekedar hanya menambah gelar atau nama, tapi ini merupakan ketaatan stigma atas undang-undang yang berlaku pada layanan kebidanan di masa yang akan datang pada tahun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan yang menerangkan bahwa pada tahun 2026 jurusan kebidanan harus profesi untuk bisa melaksanakan tindakan pelayanan kesehatan atau pelayanan kebidanan. Untuk itulah komitmen dari stigma untuk terus membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan. Marilah kita bersama-sama menjaga semangat dan dedikasi dalam mengejar ilmu. Para dosen yang terhormat, saya berharap Anda terus menginspirasi, membimbing dan menciptakan lingkungan akademik yang kondusif untuk pertumbuhan ilmu, pengetahuan dan karakter mahasiswa. Dan tak lupa juga, tadi saya sempat sharing juga dengan Pak Kepala yang mengizin Pak, bahwa kita di Provinsi Maluku Utara satu-satunya program studi S1 Kebidanan. Jadi sempat sharing bahwa di Indonesia Timur kita punya ada 3. Satunya di Provinsi Sulawesi Utara yaitu di Manado, ada Universitas Muhammadiyah Manado, dan universitas yang ada di Sulawesi Selatan di Makassar, dan kita yang ada di Halmahera Utara. Dia mau bilang kita bersaing ini universitas-universitas yang ada di kota-kota besar. Manado, siapa yang kenal Provinsi Sulawesi Utara yang sudah berkembang cukup lama. Di Makassar, Sulawesi Selatan, apalagi dari sistem teknologi pendidikan itu dari sana. Kedokterannya saja diadopsi dari Makassar. Asal mulainya dari Makassar ya, Sulawesi Selatan. Dan kita, Tobelo, yang tahu mungkin rakyat dunia tahu kita ini Golobe, ya dari almarhum Sudaritis Golobe. Jadi kalau orang bilang Tobelo,
Amerika tak kenal Tobelo. Tapi kalau orang bilang Golobe, Goloba, nah itu orang tahu. Karena memang kita punya daerah lucu begitu. Bukan di salah satu provinsi yang kota terbesar, tapi kita justru di kabupaten yang paling kecil. Tapi itulah, kita sangat bersyukur bahwa meskipun kita di kota kecil, kabupaten kecil, tapi kita bisa berdampak besar. Nah, itu yang poin yang harus kita ambil. Maka dari itu, mungkin juga dari adik-adik yang akan ke depan, nanti sampaikan ke teman-teman atau alumni yang untuk melanjutkan cara usaha jauh-jauh. Kita bisa melanjutkan di Tobelo. Karena ada juga mahasiswa yang sekarang semester 3, berarti ke depan bisa lanjut dari D3, bisa lanjut di S1. Jadi kita sudah ada jawaban dari segi tantangan, karena Undang-Undang 2026 itu sudah berlaku ya adik-adik sekarang. Harus ada profesi baru bisa ada pelayanan kebidanan. Jadi kalau tanpa profesi mungkin akan menjadi tenaga teknik atau tenaga administrasi, kan sangat disayangkan untuk gelar yang dengan biaya yang cukup mahal terus kita bisa cuma jadi teknik. Nah, jadi nanti adik-adik tetap akan lanjutkan untuk ambil S1 kebidanan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir ada pantun. Mungkin saya baru belajar pantun, Bapak. Ini ada pantun yang manis, lambang kecerdasan dan kebijaksanaan. Mahasiswa kebidanan teruslah berkarya untuk masa depan yang gemilang. Assalamualaikum, shalom dan terima kasih. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Kepala LLDT Wilayah 12 Maluku Utara, Dr. Yang CL atau PSI SE MSI AK CH. Dengan hormat kami silakan. Bapak Ibu, saya biasa suka ketika memberikan sambutan saya suka menyimak apa yang terjadi ketika dalam acara-acara baik di wisuda dan pun saya biasa suka menyimak. Di pagi ini saya menyimak apa yang disebutkan oleh Ibu Ketua Dr. Sarah, dan itu banyak karena didapatkan bahwa ini sudah sejak tahun 17. Hitungnya waktu yang juga sangat panjang sampai dengan tahun 24 waktu yang sudah ambil mendekati 7 tahun. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan, namo budaya, Om Swastiastu. Dan semoga di pagi ini kita semua dalam kondisi sehat. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara, Bapak Ibu yang hadir, ada Ketua Ikatan Bidan Halmahera Utara, mungkin juga ada Ketua BPNI, Kepala Puskesmas yang berkenan hadir, kemudian mungkin ada klinik bidang yang ada di Tobelo. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Yayasan Medika Mandiri Halmahera. Yang saya hormati Pak Pendeta yang telah mengantarkan kita dengan doa, Ketua Stigma Tobelo dan jajaran, dosen, dan mungkin hadir juga para preceptor pagi ini, Ketua-ketua program studi, secara khusus adalah Ketua program studi profesi pendidikan profesi bidan dan Ketua program studi kebidanan, Bapak Ibu Tendik dan panitia. Ibu, saya mengajak kita semua mendatangkan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa karena atas penyertaan kasih dari Tuhanlah kita bisa ada di pagi ini dalam rangka penyerahan surat keputusan Kemdikbud. Bapak dan Ibu,
apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Ibu cerita panjang. Jadi ceritanya Bapak Ibu ketika habis wisuda di sini tanggal 10 hari lah, 10 hari setelah ada wisuda stigma. Sebelumnya ada dengan Keeping Day, dilanjutkan dengan wisuda, dan di tanggal 7 Bapak Ibu saya harus kembali ke 7 November saya harus kembali ke Tubelo, karena saya berpikir ini adalah satu-satunya kesempatan emas Bapak Ibu, dan dia terbukti di hari ini. Ini semua karena kerja keras Bapak dan Ibu, tim yang begitu solid. Ketika di tanggal 7 dan 8 itu ada evaluasi dari kementerian, ini membuat saya bilang kepada Pak Lingga dan teman-teman serta para evaluator, kalau boleh ini menjadi hadiah Natal. Ternyata Tuhan merencanakan lain Bapak. Ini hadiahnya hadiah tahun baru. Terbukti dengan dikeluarkannya SK nomor 10/E/O 2024 tanggal 10 Januari, tanggal 9 Januari 2024. Ini SK nomor 10 Bapak Ibu. Artinya bahwa se-Indonesia baru muncul SK nomor 10 ada di stigma Tubelo, yaitu surat keputusan nomor 10 untuk pembukaan profesi pendidikan profesi bidan dan sarjana kebidanan. Jadi atas nama Lembaga Layanan Pendidikan 17 kami ucapkan selamat kepada stigma Tubelo untuk SK bagi 2 program studi. Istilahnya Bapak Ibu, kita beli satu dapat gratis satu. Kita mengusulkan profesi bidan mendapatkan sarjana kebidanan. Ini adalah program studi kelima dan keenam. Jadi sekarang stigma Tubelo memiliki ada 6 program studi Bapak Ibu. Dengan adanya 6 program studi menjadi stigma menjadi besar Bapak Ibu. Stigma menjadi istimewa Bapak Ibu karena ada pendidikan profesi bidan yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Dokter. Ini ada hanya satu-satunya di Maluku dan Maluku Utara. Ada satunya di Maluku, Elite 12. Elite 14 baru punya Bapak Ibu. Elite 12 baru punya satu. Ada hanya di 16, wilayah 16 dan wilayah 9. Dan Bapak ini langka Bapak Ibu. Sehingga dengan adanya program studi profesi bidan menjawab sudah tantangan dari Undang-Undang Nomor 24/2019 tentang kebidanan. Harus untuk praktek bidan mandiri harus adalah sarjana kebidanan. Oleh karena itu dengan adanya program studi ini pesan kami Ibu Dokter dan Ketua Ibu Yayasan. Yang pertama adalah merawat dan menjaga. Artinya ini dia sudah lahir. Profesi ini adalah profesi yang melahirkan, memberikan bantuan kepada manusia banyak orang. Ketika dia harus melakukan bantuan itu, berarti suami istri untuk melahirkan seorang anak itu juga butuh kesiapan. Dan kami pikir sudah siap Yayasan Pendidikan Mandiri dan Stigma Tubelo. Yang kedua adalah merawat memang tidak gampang, agar anak ini menjadi besar sama dengan kakak-kakaknya yang lain, 4 kakaknya. Ini berarti bukan banyak hal, kerja keras. Tantangan itu ada Bapak Ibu Dokter. Tantangannya adalah bagaimana nanti kita ke depan. Tantangan internal dan juga tantangan eksternal. Tantangan eksternal adalah kita sudah dapat peluang itu. Undang-undang kebidanan sudah ada, kita sudah menjawab itu. Artinya bahwa bagaimana adalah kampus untuk merawat dia menjadi semakin baik. Permendikbud 53/2023 sudah
ada dan akan berlaku penuh itu di tahun 2025, 18 Agustus 2025. Artinya apa Bapak Ibu? Ini harus segera juga bisa diakreditasi. Ketika program studi yang tidak terakreditasi nanti akan dicabut izin. Tapi memang ini diberikan kesempatan 2 tahun Bapak Ibu. 2 tahun terhitung sejak penerimaan mahasiswa baru. Jadi penerimaan mahasiswa baru akan berlangsung nanti pada tahun ajaran semester ganjil 2024-2025. Berarti ada bisa 3 hal yang kita lakukan. Menerima sarjana kebidanan, kemudian alih start jenjang dari D3 ke S1 kebidanan, dan terima profesi bidan. Artinya bahwa ada mungkin teman-teman di dinas kesehatan, Pak Kadis mungkin ada bisa kerjasama Pak dengan mereka untuk bisa menyelenggarakan, mereka bisa mengenai profesi bidan. Nah ini menjadi hal yang penting bagi stigma tobelo. Dan berikutnya bahwa terkait dengan apa yang didapatkan di hari ini, kami pikir di surga sana almarhum tersenyum lebar. Karena apa yang disampaikan, apa yang diceritakan berhasil di hari ini. Sesuai dengan ada SKA kesejahteraan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, tendik, dosen, dan juga ketua dan jajaran, Pak Prodi, serta yayasan, serta dukungan mungkin dari pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara ini sangat perlu Bapak Ibu. Dan kita akan mengawal, kita tetap mengawal kampus ini menjadi kampus terbaik. Artinya bahwa harapan ke depannya adalah kampus ini bisa merubah kelembagaannya, bukan sebagai sekolah tinggi, tapi kalau bisa menjadi sebuah institut kesehatan yang ada, ini institut kesehatan Dr. Aren apa nama? Kami juga tidak tahu ke depan. Itu yang saya kemarin oleh Pak Dulu, Bapak Ibu, mungkin nanti akan berubah namanya menjadi Institut Dr. Aren apa nama? Dr. Icin. Sehingga di hari ini tepat di tanggal 20 Bapak Ibu, ini tanggal yang sangat berkah buat stigma tobelo karena banyak hal didapatkan di hari. Yang boleh kami sampaikan Bapak Ibu, terima kasih. Semoga Tuhan berkati kita sekalian, Tuhan berkati stigma tobelo, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin tamu dan yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara. Kepada Bapak yang hormat, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dikti Wilayah 12 bersama dengan timnya. Yang kami hormati Ketua Stigma Halmahera, yang kami hormati Ketua Yayasan Stigma Halmahera, yang kami hormati Ketua Profesi yang hadir saat ini adalah Ketua LIPI, Ibu Lina Alfara, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Kita mengajak kepada kita semua, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka menyaksikan penyerahan SK Sarjana Kebidanan dan program profesi kebidanan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita saksikan bersama
yang disampaikan oleh Kepala Dikti wilayah 12 bahwa stigma Halmahera Utara telah mendapat persetujuan program studi sarjana kebidanan dan profesi kebidanan. Ini berarti bahwa stigma Halmahera telah diberi izin untuk membuka program studi sarjana kebidanan dan profesi kebidanan. Hari ini kita merasa bersyukur karena berkat kerja keras yang dilakukan oleh stigma Halmahera telah membuahkan hasil dengan mendapatkan izin dari Kepala Dikti wilayah 12 untuk membuka prodi kebidanan, program sarjana dan profesi pidana. Bapak Ibu yang kami hormati, di era yang terus berkembang pesat ini, kita masih banyak membutuhkan lulusan-lulusan profesi bidang. Maka ke depan melalui prodi tersebut akan menghasilkan lulusan-lulusan bidang yang profesional sehingga dapat memberikan sumbangan kepada kemajuan bangsa dan negara secara khusus di Halmahera dan lebih khusus lagi di Halmahera Utara. Di mana kita tahu bersama bahwa bidan memiliki peran penting dalam melayani kesehatan masyarakat, terutama berkaitan dengan keselamatan ibu dan anak. Tetapi kita juga menyadari masih banyak tantangan dan masalah yang kita hadapi di dalam layanan itu. Baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, bahkan penunjang-penunjang lain yang perlu kita persiapkan. Untuk menjawab persoalan dan masalah ini, salah satunya adalah pengembangan sumber dan manusia. Salah satunya. Untuk itu perlu adanya peningkatan jenjang pendidikan. Bagaimana telah disampaikan oleh Pak Dikti tadi, bahwa dari D3 ke 1 dan D1 kebidanan ke profesi kebidanan. Kami sedikit curhat untuk Pak Kepala. Kami didatangi oleh bidan Ketua ini sendiri, bagaimana caranya pengembangan sumber daya manusia secara khusus bidan. Karena mengacu kepada aturan bahwa di tahun 2026 itu tidak harus sarjana. Jadi kita duduk bersama, saya pikir-pikir ini berbagai macam segi, Pak. Karena saya juga pengalaman studi di Makassar, tugas belajar, jadi dari sisi keluarga, dari sisi tanggung jawab itu yang perlu kami pikirkan. Jadi berkembang waktu, Ketua ini ada beberapa universitas yang menawarkan pada Ketua ini yang sempat menyampaikan kepada kami, dan ada beberapa persoalan yang dihadapi. Salah satunya ini adalah izin dikti yang mereka harus tuntut, harus ada. Nah, sampaikan silakan untuk melihat kembali tawaran-tawaran itu. Karena apa? Saya sangat mendukung sekali untuk pengembangan sumber daya manusia, untuk mutu pelayanan kita sekaligus regenerasi kita yang akan berkembang kemudian untuk meneruskan perjuangan ini. Berjalannya waktu masih ada tawar-menawar, Pak. Tetapi hari ini saya mau katakan adalah jawaban Tuhan bagi kami semua untuk dipersilakan kepada seluruh bidan di Halmahera Utara untuk melaksanakan studi di bidang profesi 1 dan profesi kebidanan. Dan saya sangat mendukung sekali. Saya siap untuk memberikan rekomendasi izin untuk melanjutkan studi di stigma Halmahera. Dan sekali lagi, saya juga sangat merasakan
pelayanan almarhum Pak. Karena itu saya juga alumnus dari sini Pak. Beliau adalah motivator yang luar biasa yang perlu kita teruskan dan kembangkan. Untuk itu pada Dr. Sarah dan Ibu terus kembangkan beliau punya karya ini ke depan sehingga lebih berkembang lagi. Kami siap untuk minimal untuk berkembangnya stigma di Halmahera, secara khusus di Halmahera. Sekali lagi almarhum di sana kami menyampaikan terima kasih banyak. Satu-satunya sosok yang berani untuk menerobos bagaimana melihat daerah ini dalam pengembangan sumber daya manusia. Terima kasih untuk beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan selamat atas pembukaan prodi baru stigma Halmahera. Mudah-mudahan menjadi prodi yang diunggulkan dan ditunggu-tunggu masyarakat dan bisa dikembangkan juga sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh stigma Halmahera. Kami juga menyampaikan terima kasih banyak pada Kepala L2 Mifti Wilayah 12 yang telah memberikan izin melalui surat keputusan yang telah disampaikan tadi. Dan kami juga lupa menyampaikan terima kasih pada stigma Halmahera yang selama ini membantu kami dalam pengembangan sumber daya manusia secara khusus di bidang kesehatan. Kami menyampaikan kepada seluruh sivitas akademika stigma Halmahera untuk terus berkembang dan maju dan memberikan solusi yang praktis terhadap masalah yang kita hadapi secara khusus di bidang kesehatan. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Aditya, Ketua Regio, Ketua Dikti Regio 12, dan kami menyampaikan selamat untuk stigma. Kita akan sama-sama berjalan bagaimana kita mengembangkan generasi kita dan kita sama-sama berjalan bagaimana kita mengembangkan pelayanan kesehatan yang ada di Halmahera secara khusus di Halmahera. Demikian yang kami sampaikan. Yang terakhir, kami sampaikan permohonan maaf. Pak Bupati sebenarnya bersedia untuk hadir, tapi karena beliau ada tugas khusus, makanya hari ini kami diberikan untuk mewakili menyampaikan sambutan. Kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang kami hormati, mari kita ikuti bersama penyerahan surat keputusan pembukaan program studi sarjana kebidanan dan pendidikan profesi bidan. Untuk itu kami mohon kesediaan Dr. Sarah Mapanawa dan juga Pak Kepala Dikti untuk mengambil tempat di depan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, atas nama Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, saya menyerahkan SK pembukaan program studi profesi bidan dan sarjana kebidanan kepada Ketua Stigma Tubelo untuk dapat digunakan selanjutnya. Terima kasih karena atas izinnya stigma menerima SK pembukaan program studi S1 kebidanan dan profesi kebidanan.
Ya, selanjutnya kita langsung Iya, banyak tapi satu. Pak, tata kamera sini, kamera hitam. siap-siap. Oke, tahan deh. Bapak yang hati-hati. Oke, tata kamera sini, tahan. 1, 2, 3. Sekali lagi tahannya. Formal. 1, 2, 3. Sekali lagi formal, formal. Sekali lagi formal. Ulangi. Tahan senyum. 1, 2, 3. Gaya bebas, gaya bebas. Gaya bebas tanpa jari. 1, 2, 3. Sekali lagi gaya bebas. 1, oh, terima kasih. 2, 3. Sekali gaya bebas. Oke, tahan. 1, 2. Sekali lagi tahan. Sudah penerimaan surat keputusan. Untuk itu kami persilakan. Harus ambur hari ini. Baik Bapak Ibu, saya selanjutnya menyerahkan surat pernyataan yang diambil tadi untuk ditinggalkan selama kurang lebih 2 tahun pada Ketua Sekolah. Ya, mari kita beri tepuk tangan yang kalau kita berkeluarga sudah berkeluarga. Tahan. 1, 2. Bukti dan kerja dia di tempat saya. Mari Bapak Ibu kami persilakan untuk foto bersama. Langsung di atas saja Bapak Ibu. Oh iya, ibu-ibu langsung di atas naik ke panggung saja.